Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih semangat kan meskipun belajar di rumah? Oke, kali ini kita akan belajar matematika yang babnya tentang trigonometri. Ya, kita melanjutkan materi trigonometri ya. Oke, kemarin masih ingat nggak apa sih itu trigonometri? Ada yang masih ingat nggak? Oke, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran sudut pada segitiga. Oke, kita mengulang kembali ya tentang perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Kita gambar dulu contohnya, masih tahu kan ya segitiga siku-siku. Misal, nih, saya memiliki segitiga siku-siku. Masih ingat kemarin mana yang disebut sisi depan, sisi samping, dan sisi miring? Ya, kita kasih nama ya. Misal, di sini ada sebuah sudut namanya sudut theta. Kemudian, sisi yang di depan sudut theta dinamakan sisi depan. Sisi yang berada di samping sudut theta kita namakan sisi samping. Dan sisi miringnya atau sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku kita namakan sisi miring. Masih ingat perbandingan sudut-sudut pada sudut theta tersebut? Oke, yang pertama adalah perbandingan sin. Masih ingat sin itu perbandingan dari apa dan apa? Misal sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Satu lagi tan theta, depan per samping. Oke, masih ingat semua kan perbandingan dasar dari sin, cos, dan tan pada sebuah segitiga siku-siku? Kalau masih ingat, kita langsung mengarah ke contoh. Misal di sini saya memiliki sebuah segitiga siku-siku. Di mana sisi tegaknya adalah 4 cm. Sisi sampingnya 3 cm dan sisi miringnya 5 cm. Tentukan yang pertama, kita tentukan sin. Oh ya, kita belum kasih sudutnya. Misal di sini nama sudutnya adalah sudut alfa. Sin alfa berapa? Kemudian cos alfa. Dan yang ketiga tan alfa. Pasti langsung bisa kan jawabnya gimana? Sin alfa, kita lihat. Sin itu adalah perbandingan dari sisi depan dibagi sisi miring. Sekarang kita lihat. Di sini sisi depannya sudut alfa itu yang apa? Yang ini kan ya. Berapa sisinya ini? Panjangnya 4 cm. Berarti perbandingan sin alfa pada segitiga tersebut adalah 4 sisi depan dibagi sisi miringnya berapa? 5. 4 per 5. Kemudian cos alfa. Cos rumusnya adalah samping dibagi miring. Berarti kita lihat mana sisi sampingnya? 3 per
5. Kemudian tan alfa. Tan alfanya berapa? Sisi depan, depannya sudut alfa, dan sisi samping, sampingnya sudut alfa ya, berarti 4/3. Oke, gampang kan? Pasti bisa dong. Kalau misalkan kita mau mengingat-ingat itu, kalau misalkan ingin mudah menghafalkannya, ya udah kita ambil bagian depan-depannya aja. Misal sin, demi, kos, sami, tan, desa. Oke, jadi yang kalian perlu ingat-ingat adalah sin, demi, kos, sami, dan tan, desa gitu ya. Oke, gampang kan ternyata tentang segitiga siku-siku, kemudian menentukan perbandingan sin, kos, dan tan. Udah selesai yang ini, kemudian contoh biar lebih paham lagi, saya kasih contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Misal saya memiliki segitiga seperti ini. Disuruh menentukan, sama ya, tentukan. Misal sudutnya ada di sebelah sini, sudutnya sekarang saya kasih sudut beta. Oke, sudut beta. Tentukan nilai dari sin beta, yang kedua cos beta, tan beta. Oke, gampang ya, seperti itu tadi ya, langsung sin. Sin itu perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Kalian jangan bingung ya kalau misalkan segitiganya bentuknya seperti ini loh, itu segitiga siku-siku Ustazah. Oh iya, ini segitiga siku-siku karena apa? Ada tandanya ini. Dia siku-siku di sisi 6 sama 8 ini. Kemudian loh, sisi miringnya berapa Ustazah? Kalian masih ingat teorema Pitagoras tidak? Dulu mungkin waktu di SMP sudah diajarkan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu adalah bagaimana cara mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika dua sisinya sudah diketahui. Masih ingat nggak rumusnya seperti ini? Jadi saya tambahkan di sini ya, catatan, note. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah segitiga siku-siku, segitiga siku-siku, di mana sisi tegaknya ini saya namakan sisi A, ini sisi B, kemudian sisi miringnya saya namakan sisi C, maka untuk mencari sisi miringnya adalah tinggal kita pakai rumus seperti ini. Sisi C sama dengan akar dari sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat gitu. Oke ya. Terus kemudian kalau misalkan yang diketahui sisi B sama sisi C gimana Ustazah? Oh, berarti kalau misalkan seperti itu, kita mau mencari sisi A yang diketahui sisi B dan C, maka sisi miring kuadrat atau sisi C kuadrat kita kurangkan dengan sisi B kuadrat. Sama seperti yang sisi B ya. Sisi B berarti kalau mau mencari sisi B berarti sisi C kuadrat dikurangi A kuadrat. Gampang kan? Nih, kita ulas kembali tentang teorema Pitagoras. Berarti kita di sini yang nomor 2 ini, kita kan nggak tahu sisi miringnya tuh berapa, maka kita harus cari dulu pakai apa? Ya Pitagoras itu tadi ya, teorema Pitagoras itu ya. Jadi kita misalkan sisi ini adalah sisi X, kita cari ini berapa.
Maka sisi X adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan berapa 6 kuadrat? 36. 8 kuadrat berapa? 64. Oke. Akar 36 ditambah 64, maka akar 100. Maka akar 100 berapa? 10. Oke, berarti sisi X ini nilainya adalah 10. Nah, kalau sudah mengetahui ketiga sisi segitiga ini, gampang kan kita mau mencari perbandingan sin, cos, dan tan-nya? Oke, langsung aja ya. Sin beta berarti sisi depan. Yang mana sisi depannya? Apakah ini? Apakah 6 ini? Atau 8? Yang mana? Kita lihat sisi ini kan sudutnya di sebelah sini. Sisi depan itu adalah sisi depannya sudut ini ya. Sisi di depannya sudut beta. Mana depannya sudut beta? Oh, ini. Berarti sisi depannya adalah 8. 8 per sisi miring, ya kan? Sin demi depan miring. Miringnya ini tadi kan 10. Kalian ingat ya, sisi miring merupakan sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Meskipun kelihatannya ini, kalau misalkan gambarnya Ustazah ini nggak jelas ya, kayaknya kok sama semua Ustazah, ini 6, ini 8 kok kayaknya sama, ini pun juga katanya 10 tapi kok sama panjangnya. Enggak ya, jadi sisi apa itu namanya, sisi miring adalah sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku itu. Oke, kemudian cos. Cos tadi kosangi, samping dibagi miring. Sampingnya sudut beta yang mana? Ini tadi sudah sisi depan, berarti yang samping berarti yang satunya ini. Nah, berarti ini 6 per 10. Kenapa kok 10? Karena sisi miringnya 10 ya. Oke, tan beta. Tan beta berapa? Tan itu depan samping, tan desa depan samping, ya kan? Tadi depannya 8, sampingnya 6, berarti 8 per 6. Apakah cukup seperti ini Ustazah? Ya, kalau misalkan dijawab seperti ini ya boleh. Kalau misalkan kalian, waduh Ustazah nggak suka angkanya terlalu gede, kalian sederhanakan pun juga boleh. 8 per 10 kalau mau disederhanakan jadi berapa? Kita bagi 2 semua ya, berarti 4 per 5. Yang ini 3 per 5. Dan yang ini dibagi 2 semua, 4 per 3. Selesai. Gampang kan?